Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Masih semangat ya dalam pembelajaran pagi hari ini? Ayo kita bunyikan semangat pagi. Bila bosannya mengatakan semangat pagi, kalian jawab pagi, pagi, pagi gitu. Semangat pagi, 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 pagi. Nah, ulangi lagi ya. Semangat pagi, 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 pagi. Pada kesempatan kali ini, Bu Siswi akan mengajarkan matematika tentang bilangan pecahan yang meliputi pecahan senilai, menyederhanakan pecahan, kemudian membandingkan pecahan. Mari kita bahas satu persatu. Apa yang dimaksud dengan pecahan senilai? Siapa yang tahu? Oke, pecahan senilai adalah pecahan yang berbeda dapat bernilai sama jika perbandingannya tetap. Masih bingung? Ayo kita bahas berikutnya. Bagaimana cara menentukan pecahan senilai? Ini ada beberapa cara untuk menentukan pecahan senilai. Nanti kamu bisa gunakan salah satu yang menurut kalian lebih mudah. Oke, yang pertama dengan menggunakan garis bilangan. Yang kedua dengan menggunakan gambar. Yang ketiga dengan membagi atau mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Ayo kita bahas berikutnya. Itu menentukan pecahan senilai dengan garis bilangan. Ayo kita buktikan pecahan 2/4 senilai dengan 1/2. Oh ya, masih ingat ya, 2/4. 2 merupakan pembilang, 4 merupakan penyebut. Sama dengan 1/2. 1 merupakan pembilang, 2 merupakan penyebut. Mungkin kalian sudah pernah belajar di kelas 3 ya. Ini mengingat kembali. Yuk, kita buat garis bilangan untuk mewakili 2/4. 0, 1/4, 2/4, 3/4, 1. Nah, ini untuk mewakili pecahan 2/4. Semua dimulai dari 0. Dan titik-titik ini jaraknya harus sama. Kemudian kita buat lagi satu garis bilangan yang mewakili 1/2. Dimulai dari 0, kemudian 1/2, kemudian 1. Nah, letak 2/4 itu sejajar atau sama dengan 1/2. Ditandai dengan tanda titik-titik terus putus biru ini. Nah, paham ya? Jadi, nilai pecahan pada garis bilangan di atas berada pada garis putus-putus yang sama. Maka pecahan 2/4 dan 1/2 adalah senilai. Paham ya anak-anak? Yang kedua, yaitu menentukan pecahan senilai dengan menggunakan gambar. Ayo kita buktikan pecahan 1/2, 2/4, 4/8 adalah senilai. Kita membuat gambar ya. Nah, ini satu, misalnya kertas lipat atau satu bangun buah persegi. Kemudian dipotong menjadi 2, 1/2. Berarti tadi satu bangun persegi, kemudian dibagi menjadi 2. Jadi 1/2. Kemudian satu lagi. Sini 2/4. 2/4. Berarti satu tadi dibagi menjadi 4. Nah, ini ada 2, berarti yang diberi warna adalah 2. Kemudian 4/8. Berarti satu bangun dibagi menjadi 8 garis. Nah, 8 petak. Kemudian karena di situ pembilangnya 4, maka yang diwarnai 4.
Nah, maka luas daerah yang diarsir atau diberi warna pada masing-masing gambar tersebut itu sama, ukurannya sama ya. Maka pecahan bernilai sama, yaitu 1/2, 2/4, 4/8 disebut pecahan senilai. Yang ketiga, kita menentukan pecahan senilai dengan membagi atau mengalikan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Ayo kita buktikan pecahan 1/3, 2/6, dan 3/9 adalah senilai. Yuk, 1/3. 1 tadi apa namanya? Pembilang. 3 namanya penyebut. Dikalikan dengan bilangan yang sama. Ini dikalikan bilangan yang sama, yaitu 2. 1 kali 2 sama dengan 2, 3 kali 2 sama dengan 6. Jadi 1/3 sama dengan 2/6. Kemudian ini dengan cara tadi dikalikan ya. Sekarang dengan cara dibagikan 2/6. 2/6, 2 tadi pembilang, 6 penyebut, dibagikan dengan bilangan yang sama, yaitu 2. 2 bagi 2 sama dengan 1. 6 bagi 2 sama dengan 3. Jadi pecahan 1/3 sama dengan 2/6. Yuk kita coba lagi 1/3. Tadi dikalikan 2, sekarang dikalikan 3. Jadi 1 kali 3 sama dengan 3, 3 kali 3 sama dengan 9. Nanti dengan cara dikalikan, sekarang dibagikan. 3/9 dibagi bilangan yang sama, yaitu 3. 3 bagi 3, 1. 9 bagi 3, 3. Jadi, 1/3, 2/6, dan 3/9 itu adalah senilai. Yuk kesimpulan. Berdasarkan contoh di atas, dapat dikatakan bahwa pecahan yang senilai dapat diperoleh jika pembilang dan penyebut dari suatu pecahan dikalikan atau dibagikan dengan bilangan yang sama. Paham yang anak-anak? Yang B, menyederhanakan pecahan, yaitu membuat sederhana, lebih singkat, lebih ringkas, lebih kecil. Contoh, yaitu 4/6. 4/6 dibagi 2, yaitu tadi penyebut dan pembilang dibagi bilangan yang sama. 4 bagi 2, 2, 6 bagi 2, 3. Jadi bentuk sederhana 4/6 yaitu 2/3. Yang kedua 6/15. 6/15 dibagi 3. 6 bagi 3, 2, 15 dibagi 3, 5. Jadi bentuk sederhana 6/15 yaitu 2/5. Yang ketiga, ini terjadi beberapa proses. Boleh satu proses bila sudah bisa, namun kalau belum bisa, ya bisa beberapa proses, sedikit-sedikit yang masalah. 8/16 dibagi 2, 8 bagi 2, 4, 16 bagi 2, 8. Kok belum sederhana? Sederhanakan lagi, dibagi 2 lagi, 4 bagi 2, 2, 8 bagi 2, 4. Kok belum sederhana lagi? Sederhanakan lagi sampai paling sederhana. 2 bagi 2, 1, 4 bagi 2, yaitu 2. Jadi bentuk sederhana 8/16 yaitu 1/2. Boleh langsung? Boleh. 8/16 dibagi 8, misalnya, bagi 8 ya. 8 bagi 8, 1. 16 bagi 8, 2. Jadi bentuk sederhana 8/16 yaitu 1/2. Berikutnya 4, 16/20 dibagi 4, 16 bagi 4, 4, 20 dibagi 4 yaitu 5. 16/20 bentuk sederhananya yaitu 4/5. Terakhir 36/48. 36 dibagi 6, 6, 48 dibagi 6, 8. Kok belum sederhana? Sederhanakan lagi. 6 bagi 2, 3, 8 bagi 2, 4. Jadi bentuk sederhana pecahan 36/48 yaitu 3/4. Dah paham anak-anak? Tetap semangat ya. Lanjut.
Oke, materi selanjutnya yaitu membandingkan pecahan dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu membandingkan pecahan dengan berpenyebut yang sama. Penyebut itu yang bawah ya. Dengan cara melihat pembilang pada pecahan yang dibandingkan. Karena penyebutnya sama, jadi yang dilihat adalah pembilangnya. Contoh ini, 2/6 titik-titik 4/6. Karena 6 ini sudah sama, berarti yang dilihat yang atas atau pembilangnya. Pembilangnya 2 dan 4. Pecahan 2/6 memiliki pembilang 2. Kemudian pecahan 4/6 memiliki pembilang 4. Berarti 2 dan 4 yang dilihat ya. 2 dan 4 yaitu 2 lebih kecil daripada 4. Berarti besar yang 4. Jadi 2/6 lebih kecil daripada 4/6. Paham? Yuk kita latihan lagi. Masih dengan penyebut yang contohnya 2/15 titik-titik 9/15. Nah, ini penyebutnya sama ya 15 dan kita lihat pembilangnya. Yuk, pecahan 9/15 memiliki pembilang 9. Pecahan 9/15 memiliki pembilang 9. Berarti 9 dan 9 adalah sama. Jadi, pecahan 9/15 sama dengan 9/15. Yuk, latihan lagi. Masih berpenyebut yang sama. 11/12 titik-titik 7/12. Ya, penyebutnya sama ya 12, yang dilihat adalah pembilangnya yang atas. Pecahan 11/12 memiliki pembilang 11. Pecahan 7/12 memiliki pembilang 7. 11 dan 7 besar mana ya? Nah, 11 dan 7 besar 7. Jadi, pecahan 11/12 lebih besar daripada 7/12. Paham anak-anak? Yang diberi tanda atau ya dicaplok ya dikatakan ya itu yang lebih besar. Yuk kita tadi sudah membandingkan pecahan dengan penyebut yang sama. Sekarang kita membandingkan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Nah, membandingkan pecahan. Membandingkan pecahan dengan penyebut berbeda. Dengan cara melakukan perkalian silang. Di sini anak-anak sudah hafal perkalian ya. Yuk, 3/5. Titik-titik 5/7. Ini dengan cara dikalikan silang. Bisa ditulis kembali. Cara mengalikannya bagaimana? Kalau silang ada silang ya. Kalau tanda kali ya. Yuk. Yang pertama, 3 dikalikan 7. 3 kali 7 berapa? Siapa yang tahu? Iya, 21. Kemudian yang kedua, 5 kali 5. Berapa? 25. Kita tulis di bawahnya ya. Tadi, yang pertama yaitu yang tanda biru ya, 3 kali 7. Kemudian tanda yang kedua yang merah yaitu 5 kali 5. Hasilnya ditulis di bawahnya. 21 dengan 25 besar mana? Iya, 25. Jadi 21 lebih kecil daripada 25. Jadi 3/5 lebih kecil daripada 5/7. Yuk kita latihan lagi. Membandingkan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Melakukan perkalian silang. 1/2. Titik-titik 5/10. Yuk kita kalikan silang. Yuk berapa kali berapa? Yang pertama? Iya,
1 kali 10. Yang kedua, 2 kali 5. 1 kali 10 diletakkan yang di kiri. Jangan sampai salah ya. Kemudian 2 kali 5 ditaruh di kanan. Jangan sampai kebalik, nanti hasilnya berbeda. 1 kali 10 jumlahnya 10. 2 kali 5, 10. Berarti 10 dengan 10 itu sama. Jadi, 1/2 sama dengan 5/10. Yuk kita latihan lagi. 7/13. Titik-titik 4/15. Yuk kita lakukan perkalian silang. Yang pertama, berapa kali berapa? Iya, 7 kali 15. Yang kedua berapa? 13 kali 4. 4 kali 13. Hasilnya 7 kali 15 sama dengan 105. 4 kali 13 sama dengan 52. Jadi 105 lebih besar dari 52. Kesimpulannya, jadi pecahan 7/13 lebih besar daripada 4/15. Sudah paham anak-anak materi tentang pecahan? Oke, bagus kalau sudah paham. Bila belum paham, bisa bertanya lagi. Bu, saya belum paham, jelaskan kembali. Oke, bisa lewat WA, mungkin lewat video call. Saya. Nah, demikian penjelasan Bu Susu tentang pecahan. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.